Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan membuat video kali ini. Saya akan membuat rangkaian operasional amplifier yang diterapkan menjadi sistem penguat instrumentasi. Jadi sebelum masuk ke dalam sistem penguat instrumentasi, sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai high pass filter. Jadi high pass filter itu adalah filter yang meloloskan sinyal di atas ambang bawah. Kemudian jika nilai sinyal kurang dari ambang bawah, maka nilai sinyal tersebut akan terblok. Ini sesuai dengan rangkaian yang sudah ada di sini. Untuk nilai voltage-nya adalah dengan menggunakan sinyal sinusoidal dengan DC offset adalah 0, kemudian amplitudenya 5 dan frekuensinya adalah 0,1 Hz. Dengan nilai kapasitas kapasitornya adalah 1 mF dan nilai resistornya adalah 30 kilo ohm. Begitupun yang sebelah sini juga sama, menggunakan sinyal sinusoidal, kemudian DC offset adalah 0, amplitudenya 5 dan frekuensinya 0,1 dengan nilai kapasitas kapasitor 1 mF dan resistornya adalah 30 kilo ohm. Untuk simulasinya kita bisa langsung saja klik run. Kemudian kita sebelumnya, jadi nilai dari menurut teori itu nilai frekuensi ambang bawahnya itu dari rangkaian ini adalah 0,0053. Jadi pertama kita menggunakan nilai frekuensi yaitu 0,1, yang mana nilai frekuensi tersebut adalah lebih besar daripada frekuensi ambang bawah tadi. Maka sinyal tersebut bisa dikatakan diloloskan. Jadi pertama kita run di bagian sini. Itu terlihat bahwa nilai untuk puncaknya adalah 5 volt dan lembahnya adalah negatif 5 volt. Kemudian kita bisa menambahkan lagi slotnya, dan kita klik di bagian output dari di sini. Kemudian bisa dilihat di sini untuk nilai puncaknya adalah 5 volt dan lembahnya adalah negatif 5 volt. Kemudian kita bisa menambahkan lagi slotnya. Kita bisa mengklik untuk nilai output dari bagian sebelah sini. Jadi untuk nilai puncaknya adalah 5 volt dan untuk nilai lembahnya adalah negatif 5 volt. Jadi untuk nilai sinyal yang diberikan ini bisa dikatakan diloloskan karena untuk nilai frekuensinya lebih besar daripada nilai frekuensi ambang bawah yang tadi. Kemudian kita bisa tutup terlebih dahulu ininya, kemudian kita run aja lagi. Pertama di sini, kemudian kita bisa menambahkan lagi slot di sini lagi dan di sebelah sini. Nah, kemudian kita bisa mengganti nilai frekuensinya menjadi 0,001, yang mana nilai frekuensi yang ini yang kita ubah adalah lebih kecil daripada nilai frekuensi ambang bawahnya. Jadi untuk nilai frekuensi ambang bawahnya itu adalah 0,0053 dan kita ubah nilai frekuensi yang ini menjadi 0,001. Kita bisa langsung klik run lagi. Kemudian untuk nilainya menjadi seperti ini. Kemudian kita juga bisa mengubah bagian ini menjadi 10 kilosecond. Kemudian kita bisa klik run lagi. Maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Mungkin untuk rangkaian high pass filter atau HPF ini
bisa dicukupkan dulu sekian. Selanjutnya kita akan lanjut ke rangkaian low pass filter. Jadi untuk rangkaian selanjutnya adalah rangkaian low pass filter. Jadi untuk yang pertama itu nilai voltage-nya adalah menggunakan sinyal sinusoidal dengan DC offset adalah 0, kemudian amplitudenya sebesar 5 volt, kemudian nilai frekuensinya adalah 0,5 Hz. Untuk nilai resistornya yang pertama adalah 1 ohm dan nilai kapasitas kapasitornya itu adalah 5,3 milifarad. Begitupun yang sebelah sini untuk nilainya voltage-nya menggunakan sinyal sinusoidal offset adalah 0, kemudian amplitudenya 5 dan frekuensinya 120. Kemudian untuk nilai kapasitornya adalah 5,3. Kemudian kita bisa klik langsung. Kemudian kita klik di bagian tinjau di bagian input. Itu untuk puncaknya menghasilkan nilai 5 volt dan lembatnya negatif 5 volt. Kemudian kita bisa menekan resistornya, klik di bagian output. Untuk nilai di bagian outputnya itu adalah sebesar sebesar 4,29. Itu terlihat menurun karena terjadi penurunan nilai. Kemudian kita bisa menambahkan lagi inputnya dan kita bisa melihat output dari 3 rangkaian. Klik dan hasilnya adalah lebih turun. Jadi itu menandakan bahwa output terjadi penurunan. Kemudian output 3 rangkaian lebih juga lebih menurun. Kemudian kita coba mengganti nilainya menjadi nilai frekuensinya menjadi 100. Kemudian yang kedua kita ganti 100. Kemudian kita terlihat bahwa di sini nilai untuk yang pertama tetap sama, yaitu untuk puncaknya adalah 5 volt dan lembahnya adalah 5 volt. Kemudian untuk nilai yang kedua di sini output dari rangkaian yang pertama itu terlihat menurun, dan kemudian untuk rangkaian yang 3 rangkaian low pass filter ini semakin menurun. Itu menandakan bahwa terjadinya blok dari sinyal yang digunakan tadi. Mungkin untuk rangkaian low pass filternya dicukupkan. Kemudian kita akan melanjutkan ke rangkaian penguat instrumentasi. Selanjutnya kita akan masuk ke rangkaian penguat instrumentasinya. Jadi
ini adalah rangkaian penguat instrumentasinya. Jadi yang pertama itu menggunakan 2 buah elektroda, karena semakin banyak elektroda menandakan semakin akurat nilainya. Jadi di sini kita menggunakan pertama voltage-nya itu menggunakan sinyal sinusoidal dengan ratio offsetnya itu 0, kemudian amplitudenya 1 mV dan frekuensinya 20. Untuk yang elektroda 2 itu nilai sinusoidal masih sama, yaitu ratio offsetnya 0, kemudian amplitudenya berubah menjadi 2 mV dan frekuensinya menjadi 20 Hz. Kemudian di sini itu kita masuk ke rangkaian subtraktor, yaitu rangkaian pengurang. Juga untuk ini masuk menjadi nilai R6 itu adalah 1 kilo. Ya, sebelumnya jadi nilai ini itu untuk nilai R1 nya adalah 1 kilo, kemudian nilai R2 nya adalah 9 kilo, yang berarti dikuatkan sebesar 10 kali. Begitupun yang ini sama juga dikuatkan sebanyak 10 kali. Kemudian kita masuk ke rangkaian high pass filter yang aktif. Ini dengan nilai kapasitas kapasitornya itu 1 ohm, kemudian nilai resistornya adalah 30 kilo. Itu dengan sama semua. Kemudian di sini kita masuk ke rangkaian low pass filter yang aktif. Kemudian di sebelah sini adalah level shifter, itu yang asalnya negatif dan positif, kemudian diubah menjadi negatif positif semua, jadi positif saja. Kemudian untuk nilai yang sebelah sini itu adalah akhir dari rangkaian ini. Jadi untuk yang pertama itu kita bisa melakukan run saja untuk melihat simulasinya. Kemudian kita bisa klik di tinjau di bagian input dari elektroda 1. Itu nilainya untuk puncaknya sebesar 1 mV dan untuk lembahnya sebesar negatif 1. Kemudian kita tambahkan elektrodnya, kemudian kita tinjau di bagian elektroda 2. Nah, bisa dilihat di sini yaitu untuk nilai elektroda 2 adalah puncaknya sebesar 2 mV dan lembahnya sebesar negatif 2 mV. Kemudian selanjutnya kita akan tinjau di bagian output dari elektroda 2, itu sebesar 20 mV. Kemudian untuk elektroda 1 itu sebesar 10 mV. Kemudian kita masuk ke rangkaian subtraktor atau rangkaian pengurang. Kemudian kita bisa tinjau di bagian outputnya, itu memiliki nilai sebesar 10 mV. Ini sebesar 10 mV itu karena hasil pengurangan dari elektroda 2 yaitu 20 mV dan elektroda 1 sebesar 10 volt menjadi 10 volt.
Kemudian kita masuk ke high pass filter yang aktif. Ini ke bagian HPF aktif, kemudian kita tinjau lagi di bagian sini, yaitu sebesar 100 mV untuk puncaknya dan lembahnya sebesar negatif 100 mV. Kemudian kita masuk ke rangkaian low pass filter yang aktif, itu masih sama, yaitu di 10 kali penguatan. Kemudian kita tinjau bagian outputnya. Di sini menjadi sebesar 1 volt. Kemudian kita bisa tinjau di bagian level shifter. Di sini yang asalnya adalah positif dan juga negatif, ketika kita masuk ke dalam level shifter itu diubah menjadi hanya positif saja. Mungkin sekian yang bisa saya jelaskan dari video kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.